sedang naik di beberapa wilayah, sehingga kita buat penyesuaian sedikit dengan harapan bahwa tujuan seminar tadi atau pelatihan ini bisa berjalan dengan baik. Kita bersyukur dengan adanya teknologi memberikan hambatan. Karena itu, orang tidak buat terlalu padat mengingat situasi ini. Jadi new normal. Kalau DP normal biasanya 1 hari penuh, sampai malam lagi Wesper, kemudian hari Sabat lagi penuh. Tetapi dalam situasi yang new normal ini, kita buat beberapa penyesuaian, tetapi tujuan bisa dapat tercapai. Karena itu, kalaupun Bapak Ibu Ketua Diakon, Diakones yang akan membuat catatan-catatan dari materi ini, silakan boleh juga. Tapi pada dasarnya kami akan bagikan juga materi ini kepada para pendeta, sehingga boleh dibagikan juga kepada para ketua dan diakones. Ya, istilah new normal ini kalau bagi saya untuk membuat sedap di telinga kenormalan ini. Tapi sebenarnya ini tidak normal. Pakai masker kemana-mana, mesti jaga jarak. Ini sejak normal. Tapi supaya dapat dengar di telinga ini sedap, diistilahkan new normal. Padahal aslinya sebenarnya ini abnormal ini atau tidak normal. Tapi ya itulah keadaan dunia ini. Kita semua tahu dari nubuatan, memang menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, dunia ini bukan menjadi lebih baik. Baik dari segi alamnya, baik dari segi kehidupan manusianya, tidak menjadi lebih baik. Walaupun dari segi pengetahuan memang akan bertambah-tambah. Tetapi pertambahan pengetahuan ini tidak dapat membuat suasana menjadi lebih nyaman atau lebih baik. Kalau mau ditanya satu-satu, masih lebih baik barangkali lebih sedap hidup 10 atau ya 1 atau 2 dekade yang lalu, 10 atau 20 tahun yang lalu, suasana masih jauh lebih baik daripada sekarang. Tapi inilah keadaannya dan kita sudah mengetahui hal tersebut. Oke, saya mohon maaf sedikit dari 2 kali pertemuan di sini kemarin dan hari ini. Dan mungkin juga kepada Bapak Ibu Ketua Diakon, Diakones di jemaat-jemaat di daerah Conference Manado, Maluku Utara ini. Ini pengamatan saya saja. Jadi pengamatan saya ini boleh saudara terima, boleh juga tidak apa-apa. Mengapa saya harus berikan komentar dari hasil pengamatan saya ini? Oleh karena kependetaan. Kalau kita orang ini, saya ini sebagai sekretaris asosiasi kependetaan. Jadi asosiasi kependetaan ini bertanggung jawab untuk melayani dan memperlengkapi para pendeta, keluarga-keluarga pendeta, kemudian pemimpin-pemimpin jemaat setempat, yaitu ketua, diakon, dan diakones, dan juga anggota-anggota jemaat yang lain. Nah, salah satu area pelayanan utama dari asosiasi kependetaan yang diuraikan atau dilaksanakan oleh para pendeta di jemaat, didukung oleh ketua dan diakon, adalah memperhatikan ibadah-ibadah gereja. Itu salah satu. Ibadah-ibadah gereja rutin kita yang teratur tentu yang pertama, hari Sabat. Pada jam sekolah Sabat, yang dulu biasa kita orang katakan jemaat belajar, lalu kemudian jam ibadah, divine service, atau kita orang seringkali sebutkan kebaktian khotbah atau ibadah khotbah. Jadi pagi Sabat ada 2 program. Sekolah Sabat kita tahu itu adalah jemaat belajar dan melayani. Kemudian jemaat berbakti, beribadah itu pada jam khotbah. Lalu ada juga di pemuda Advent. Saya berharap jemaat-jemaat di konferensi ini masih ada pemuda Advent. Karena di beberapa tempat, seperti ya mungkin karena new normal, karena pandemi ini, tidak ada lagi pemuda Advent. Tapi kita tetap lihat ini. Boleh jadi itu dilaksanakan lewat Zoom, tapi ini perlu menjadi perhatian para pendeta. Kemudian juga ini yang rutin atau yang regular adalah Rabu malam, jam permintaan doa. Nah, jam permintaan doa ini kalau mau diingatkan kepada para pendeta, ketua, diakon, dan diakones, kalau pertemuan itu 1 jam,
tolong jangan dilupakan DP nama Jo, permintaan doa, malam permintaan doa. Jadi kali sebut apa? Midweek prayer meeting, pertemuan tengah minggu untuk berdoa. Jadi kalau disebut malam permintaan doa, dari 60 menit, mana porsi yang lebih banyak? Harus berdoa. Nah, saudara-saudara pendeta, ketua, diakon, diakones, coba saudara evaluasi kalau ada jam atau malam permintaan doa di jemaat saudara, coba lihat pembagian waktu, mana lebih panjang. Barangkali kalau pengamatan saya salah atau tidak tepat di konferensi ini, kadang-kadang pembicaraan atau DP khotbah atau DP renungan lebih panjang daripada itu berdoa. Waktu kesaksian dan berdoa pendek karena pembicaraan lebih panjang. Nah, jadi mari kita coba kembalikan itu. Nah, kenapa saya angkat ini? Oleh karena itu bagian dari asosiasi kependeta. Itu tugas dari ketua, pendeta, ketua, diakon, dan diakonis. Bukan pimpinan jemaat yang lain. Dalam ibadah gereja. Jadi itu yang pertama. Nah, yang kedua yang saya mau berdasarkan saya punya pengamatan adalah efisiensi waktu. Memang budaya kita orang timur ini suka untuk apa ini? Apa mau bilang ya? Entertain, melayani orang. Sehingga di dalam ibadah pun lebih banyak DP unsur entertain, ya, menyenangkan orang dalam ibadah. Mungkin tidak di semua jemaat, tapi di beberapa jemaat yang saya perhatikan. Salah satunya, mohon maaf ini, orang PMC di sini. Ya, ini saya bicara di sini tidak bermaksud untuk mendiskreditkan. Tapi MC tadi di awal dia baca urutan acara. Saya ingat. Oke, acara kita pagi ini akan berjalan seperti ini, lagu buka, kemudian doa buka, lalu khotbah, lagu tema, dan khotbah akan dibawakan oleh pendeta Neman, dan doa tutup, lagu tutup, dan doa tutup. Ini yang perlu kerjasama kita. Kalau ada pemimpin nyanyi, biasanya dia juga sudah tahu. Sehingga yang terbaik untuk efisiensi waktu ini, kalau sudah diuraikan program acara itu di awal oleh MC, DP akhir ketika dia ada ucapan selamat datang, lalu acara kita akan berlangsung seperti ini, dan acara kita akan berjalan secara otomatis, seperti yang saya sudah umumkan. Jadi kalau tadi saya taruh kira sudah dibilang dari awal, masa sudah itu MC berdiri lagi. Mari kita buka lagu Sion baik sebagai lagu pembuka. Dan doa akan dilayangkan oleh ini. Jadi diulang lagi. Jadi duplikasi. Nah, duplikasi ini dari sisi kita punya budaya timur bagus. Tetapi dari segi efisiensi waktu dan tujuan jadi mubazir, sia-sia. Dan itu satu. Nah, kemudian yang kedua ya saya tidak tahu dengan pemusiknya, saya tidak bermaksud mendiskreditkan, tapi barangkali kita orang perlu perhatikan karena lagu-lagu ini, lagu tema misalnya, dibuat DP syair soada, DP nada sudah ditentukan, dan kalau nada ini tidak sesuai dengan yang direncanakan oleh si penggubah lagu, DP spirit lagu itu berbeda. Ya suara saya rendah, nada suara saya rendah, saya biasa menyanyi bass atau mungkin bariton paling tinggi. Tapi mohon maaf ini lagu tema yang kita nyanyi tadi dan kemarin, menurut kita itu dibawa DP pitch dari yang aslinya lagu itu diubah. Jadi lebih rendah. Nah kalau lebih rendah, DP spirit lagu itu tidak keluar. DP lagu I Will Go, menyanyi tadi rupa memanganto, rupa berduka, kita mau pergi marah, aduh rasa berat sekali. Dari lagu yang kita nyanyikan. Jadi DP tempo, DP nada, mesti pas. Mau terjemahan, kalau terjemahannya tidak ada masalah, lebih bahasa lokal, lebih baik. Tapi DP nada. Nah, kenapa saya singgung ini? Oleh karena memang ini kita orang pembida. Kita orang area pelayanan. Pendeta, ketua, diakon, diakones, harus perhatikan aspek-aspek ini. Memang tidak ada belum masuk di situ. Tapi saya mau pendahuluan saja. Kebetulan Kak Iga terdaftar. Jadi ini yang saya ingin bagikan. Satu lagi, efisiensi waktu. Saya berikan 2 minggu yang lalu atau 3 minggu lalu saya di Uni Barat di salah satu daerah kebaktian.
Hari Sabat terus ada seminar dan saya punya bagian khotbah. Acara mulai biasa, itu juga hybrid, berupa begini, sebagian ada di gereja, sebagian lewat Zoom. Acara mulai jam 9, semua berjalan dengan bagus, setengah 11, biasa kan setengah 11, toh mulai untuk khotbah, toh 1,5 jam. Semua berjalan bagus, cuma yang saya punya sorotan, memperkenalkan pembicara. Kebetulan yang datang ada saya, Sekretaris Kependetaan Divisi, didampingi dengan Sekretaris Kependetaan Uni Barat, dan Sekretaris Kependetaan Daerah itu. Lalu sesudah semua selesai, semua kurang mau baca ayat inti, semua khotbah, mulailah Gembala Jemaat memperkenalkan Sekretaris Kependetaan Daerah itu. Ya perkenalkan, ya cuma memang mungkin 2 atau 3 menit. Kemudian Sekretaris Kependetaan Daerah ini yang diberikan tanggung jawab memperkenalkan Sekretaris Kependetaan Uni. Dia bagi lagi 2-3 menit, 2 menit. Oh sekarang Sekretaris Kependetaan Uni dia berdiri, sesudah dia diperkenalkan, dia berdiri, perkenalkan Sekretaris Kependetaan Divisi. Jadi saya saudara kira ini, 1, 2, 3, oh ini so 9 menit. Di jam di sana, kurang 20 menit lagi sama jam 12. Jadi di samping saya ketua jemaat, saya tanya, mau ini biasa bergereja di sini jam berapa kelar? Itu orang biasa jam 12. Oh oke, sekarang kurang 20 menit lagi. Kelar diperkenalkan, lagu-lagu ayat inti, lagu ada lagi nggak ayat inti Jo, ada lagu. Saya mulai berdiri. Saudara-saudara ini tinggal 15 menit lagi jam 12. Jadi menurut kebiasaan di sini berbakti sampai jam 12. Jadi saya harus persingkat, saya punya khotbah hanya 15 menit saja. Orang bilang, apa sampai berapa? Jadi saya sendiri sedikit. Jadi barangkali ya budaya praktek bagus pada satu sisi, tapi ibadah kita kan dibatasi oleh waktu. Sehingga porsi utama harus didahulukan. Kalau itu kebaktian, porsi utama ya khotbah yang memang berapa? 30 menit kah atau 35 menit. Jadi dapat lihat rupa perkenalan ini lebih penting daripada apalagi kalau yang memperkenalkan ini jago-jago bertambah-tambah DP ini supaya DP lebih indah, lebih mantap dapat lihat. Jadi perkenalan yang biasanya kita orang cuma perkenalkan CV, kurikulum vitae, tapi perkenalan serupa memperkenalkan riwayat hidup pada upacara pemakaman, upacara pelepasan. Dari DP nama, DP tanggal lahir, DP keluarga, DP pelayanan, DP pendidikan, so diperkenalkan semua. Dia bilang, kalau begini ini so bukan lagi CV, ini so apa DP istilah obituari, ini so riwayat hidup ini. Ini jangan dulu dibaca sekarang sebenarnya kalau riwayat hidup. Nanti kalau di acara pelepasan itu baru riwayat hidup. Terus saudara baik yang ada di gereja ini dan yang di Zoom. Mari saudara-saudara tolong dilihat dan diperhatikan. Saya tidak menyerang seseorang, mendiskreditkan siapapun, tapi mari kita tingkatkan kita orang punya sensitivitas terhadap ibadah ini. Dan usahakan ketua, pendeta, ketua, diakon, dan diakones mengaturnya sesuai dengan fungsi pertemuan ibadah itu. Dahulukan atau utamakan apa porsi utama pada pertemuan ibadah yang teratur ini, atau regular meeting. Oleh karena mengapa? Dalam fungsi atau tugas pelayanan, kalau ketua pendeta ada, pendeta yang bertanggung jawab untuk semuanya. Ibadah, kita orang bicara tentang ibadah. Kalau pendeta tidak ada, siapa yang bertanggung jawab mengatur ibadah ini? Ketua jemaat. Ketua jemaat. Kalau ada beberapa ketua, tentu ketua satu atau sudah dibagi, siapa yang bertanggung jawab untuk memperhatikan ibadah. Kalau kebetulan pendeta tidak ada pada sabat itu, ketua-ketua juga tidak ada sabat itu, siapa yang harus perhatikan perjalanan ibadah? Diakon. Dikoordinir oleh ketua diakon atau ketua diakones, dia mesti atur, dia mau sendiri ambil tanggung jawab untuk memperhatikan semua aspek ibadah, atau dia berikan tugas kepada diakon-diakon yang ada. Jadi bukan bidang kepemimpinan gereja yang lain, tapi pendeta, ketua, diakon, diakones inilah yang akan perhatikan
ibadah itu. Karena itu, ya tadi terima kasih Pendeta Neman sudah berikan salah satu persyaratan ketua diakon, dikenal baik di dalam dan di luar gereja. Di dalam dan di luar gereja. Ada kualifikasinya pada 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 7 itu kualifikasi ketua, ayat 8 sampai 12 persyaratan untuk diakon dan diakonis. Dan kalau saudara lihat kualifikasi atau persyaratan, saudara bilang, dan pendeta, persyaratan untuk menjadi ketua dan persyaratan untuk menjadi diakon atau diakonis itu dia perbedaan cuma sedikit. Beda-beda tipis. Jadi ini 3 pemimpin gereja, pemimpin jemaat yang punya kualifikasi harus lebih dari pemimpin jemaat yang lain. Pemimpin jemaat yang ini mereka harus dikenal baik di dalam dan di luar gereja dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Karena mereka ini yang akan menentukan suhu, kalau kita orang mau bilang suhu rohani jemaat ini. Jadi suhu rohani pendeta, ketua, diakon, dan diakones atau tingkat rohani mereka akan menentukan tingkat rohani jemaat. Karena itu mereka harus dipilih orang-orang yang terbaik. Dan pendeta, ketua, diakon, dan diakones, saudara tidak hanya sekedar menjadi pemimpin gereja, tapi saudara harus menjadi pemimpin rohani. Ini yang seringkali kita orang lupakan. Kita orang sudah senang dan dalam tanda kutip mungkin bangga terpilih menjadi pemimpin gereja. Apapun itu. Kalau di tingkat jemaat ya pendeta, ketua, diakon, dan diakon. Dan seringkali kita orang lupa bahwa pemimpin gereja haruslah seorang pemimpin rohani. Karena itu pemimpin-pemimpin gereja, teman-teman pendeta, ketua-ketua, diakon, dan diakones, pastikan saudara memiliki hubungan rohani yang hidup-hidup dengan Yesus, dengan Allah setiap hari. Saudara akan berdiri di hadapan umat menjadi pemimpin gereja, tetapi juga atau dan pemimpin rohani. Oke, ini cuma BP pendahuluan. Kebetulan tersinggung karena tadi saya taruh kira. Saya suka mengamati begitu dan sekedar memberikan masukan saja, pandangan saja. Dan mudah-mudahan ini menjadi kebaikan bagi kita. Oke. Yang pertama, tadi Pendeta Sepang sudah sampaikan, mudah-mudahan kita bisa kejar ini waktu, bisa selesai jam setengah 2, setengah 1 atau paling lambat jam 1, tapi ada 3 bagian mata acara kita atau 3 sesi. Yang pertama pelajaran ini saya beri judul para pemimpin yang dipanggil Allah. Ini topiknya untuk para ketua jemaat atau penatua. Tapi DP prinsip boleh diterapkan juga kepada diakon dan diakones dan juga kepada pemimpin-pemimpin jemaat yang lain. Oke, Yesaya 49 ayat 1. Mudah-mudahan ini boleh dipakai. Yesaya 49 ayat 1, ini dari pengalaman atau kesaksian Nabi Yesaya, dikatakan, dengarkanlah aku hai pulau-pulau, perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari ibuku. Memang kalau orang bicara tentang Yesaya, panggilan Tuhan kepadanya menjadi nabi dalam hidupnya. Tetapi prinsip panggilan ini bisa juga kita terapkan kepada saudara, kepada saya, pendeta, ketua, diakon, dan diakones, pemimpin-pemimpin jemaat dalam kapasitas rohani kita. Jadi saudara ada sekarang sebagai ketua, diakon, dan diakones di jemaat saudara, ini bukan kebetulan. Tetapi jauh-jauh hari Allah sudah merencanakan hal itu. Bahkan Allah sudah memanggil kita sejak kita masih berada di dalam kandungan ibu. Jadi inilah peran rohani yang Allah ingin ingatkan kepada kita. Jadi kita tahu hubungan kita dengan Allah, kita tahu hubungan kita dengan gereja atau jemaat di dalam kepemimpinan gereja kita. Dengan keyakinan karena Allah yang memilih atau memanggil kita. Oke, poin yang pertama di sini pelajari tujuan dari panggilan. Ya, melalui pengalaman Nabi Yesaya dan rasul-rasul yang lain,
Tapi kita orang lihat DP prinsip. Tujuan panggilan Allah kepada para pemimpin gereja pada masa sekarang ini. Dalam karunia-Nya yang tidak terbatas, Allah menggunakan laki-laki dan perempuan untuk memberikan kepada mereka pekerjaan terbesar. Jadi Allah manggil, apa itu pekerjaan terbesar? Terbesar yang pernah dipercayakan kepada makhluk yang fana, yaitu penyelamatan jiwa-jiwa. Jadi ada banyak pekerjaan besar dalam gereja kita, dalam misi gereja kita, tetapi dikatakan bahwa pekerjaan terbesar adalah penyelamatan jiwa-jiwa. Karena itu, teman-teman pendeta, ketua-ketua jemaat, diakon dan diakones, saudara ingatlah kita orang ini ada di jemaat, dipilih oleh Allah untuk melaksanakan pekerjaan terbesar yang pernah diberikan kepada manusia, yaitu penyelamatan jiwa-jiwa. Jadi semua aktivitas gereja ini haruslah berfokus pada penyelamatan jiwa-jiwa. Atau dia haruslah bermuara pada penyelamatan jiwa-jiwa. Bahkan ketika ada satu anggota jemaat yang melanggar prinsip-prinsip kepercayaan gereja ini, yang kita orang sering katakan harus didisiplin, ada administrasi, disiplin jemaat. Apakah disiplin celah, 1 bulan, 3 bulan, 5 bulan, 9 bulan, atau 12 bulan paling tinggi, paling panjang, ataupun disiplin disfellowship kalau dalam bahasa Inggris dikatakan, dikeluarkan dari persekutuan gereja ini. Saudara harus pastikan dalam menjalankan proses disiplin ini, DP fondasi kita orang laksanakan disiplin itu. Bukan karena kita orang merasa gereja ini sudah dipermalukan, bukan itu dasar. Bukan karena kita orang merasa saudara ini sudah mempermalukan gereja kita, mempermalukan Allah, mempermalukan Kristus, karena DP perbuatan, karena DP kelakuan. Bukan. Tetapi dasarnya adalah tetap penyelamatan jiwa-jiwa. Menolong yang bersalah ini menyadari kesalahannya, dan menuntun dia sampai pada titik mengakui kesalahannya dan kerinduannya untuk bertobat. Kalau saudara proses ini, sebabnya agak lama proses pemecatan, kalau bilang disiplin ini harus panjang. Jangan dibuat tergesa-gesa. Karena DP dasar adalah penyelamatan jiwa-jiwa. Ingat bahwa Yesus sudah mati untuk dia. Kalaupun cuma dia yang mau selamat, Yesus rela mati di kayu salib. Tapi kadang-kadang kita orang tidak mengerti DP prinsip ini, dan kita orang hanya laksanakan disiplin dengan emosi. Ini yang pertama, kepada pemimpin gereja, pendeta, ketua, diakon, diakones. Saudara pastikan dalam proses ini sampai yang bersangkutan. Ada prosedurnya, ada di peraturan jemaat, ada di Alkitab. Bagi pendeta ada di pedoman kependetaan, DP prosedur ini sampai rinci. Sampai yang bersangkutan mengakui. Teman-teman, kita siap untuk berdiri, tapi kita berusaha, kita akan tetap ingat. Itulah baru tujuan dari disiplin. Itu yang pertama yang saudara mesti ingat, penyelamatan jiwa-jiwa. Seringkali kita orang keluarkan energi semua untuk membaptiskan satu orang, bekerja 6 bulan mengajar dia tiap minggu, tapi ketika dia melakukan kesalahan, hanya dalam 1 minggu kita orang putuskan pecat dia. Kalau lihat, kita tidak holistik, karena kita orang lupa DP prinsip. Itu poin yang pertama yang saya mau tekankan. Poin yang kedua, nah ini datang kepada pikiran saya berdasarkan observasi saya. Saya sudah 40 tahun melayani, lebih beberapa bulan. Dari 40 tahun ini, 20 tahun saya gembala jemaat. Di setengah dari saya pelayanan adalah di jemaat. Gembala jemaat, gembala distrik. Berurusan dengan hal-hal begini. Tapi inilah yang saya dapati ketika saya baca-baca buku, Nyonya White, aturan-aturan yang ada. Dan memang inilah yang muncul dalam panduan ini. Itu pada sisi yang pertama. Sisi yang kedua, saudara-saudara, ketika mengurus kalau ada hal seperti ini terjadi, saudara juga harus pastikan umat ini mengerti mereka menyetujui, mengapa mereka menyetujui kalau harus ada yang didisiplin. Karena dorang juga harus putuskan itu dengan air mata. Jadi tidak boleh singkat di majelis jemaat. Kan terakhir harus di konferensi jemaat.
Jadi sampai semua anggota jemaat yang akan mengambil keputusan konferensi jemaat, kalau saudara lihat masih ada yang berapi-api, udah pecat jo pendeta, pecat. Ini orang ini yang perlu bertobat, bukan cuma yang bersalah. Inilah yang perlu bertobat. Jadi sampai dia bilang, aduh, kalau memang ada cara kita orang tidak perlu pecat dia, itu masih lebih bagus. Jadi kalaupun akhirnya kita orang harus angkat tangan menyetujui usulan majelis jemaat yang sudah mengikuti proses karena yang bersangkutan sudah menyadari kesalahannya, siap menerima apapun konsekuensi jemaat, dan kita putuskan dengan kasar. Kalau saya sangat rindu, kalau saudara bisa melatih juga umat-umat Tuhan ketika kita orang putuskan itu pada pertemuan resmi Rabu malam atau hari Sabat, semua akan angkat tangan, bukan dengan semangat, tetapi dengan hati yang hancur demi menolong jiwa ini. Kita orang dengan berat hati, dengan air mata, kita orang setuju. Tapi segera sesudah kita putuskan dia, apakah apapun model disiplin yang saya berikan, kesempatan pertama, hari pertama sesudah keputusan itu, atau pada hari itu, kalau dia hadir atau dia tidak hadir, pada hari itu juga jangkauan atau aktivitas penyelamatan jiwa ini harus segera dilanjutkan dengan melawat dia. Melawat dia perlu secara bergantian. Bukan cuma pendeta yang melawat, bukan cuma ketua, bukan cuma diakones, tapi atur supaya anggota jemaat yang lain lawat dia, sehingga dia merasakan bahwa umat Tuhan ini atau Allah mengasihi dia melalui umat-umat. Dan sesudah melewati masa ini, dia akan selalu, hatinya akan selalu ada. Nah, ini poin yang penting. Saya ambil waktu lebih banyak di sini sedikit, tapi inilah yang saya mau ingatkan kita orang sebagai pemimpin-pemimpin gereja. Nah, kuncinya ini di mana? Kembali, pendeta pesensitivitas tentang ini, ketua-ketua pesensitivitas tentang hal ini, tentang misi penyelamatan ini, juga diakon dan diakonis. Karena di awal tadi saya katakan, suhu rohani umat-umat Tuhan ini ditentukan oleh kepemimpinan gereja, kerohanian pemimpin rohani gereja, yaitu pendeta, ketua, diakon, dan diakonis. Tidak ada kompromi tentang dosa. Dosa harus diselesaikan, tidak dikompromikan, harus diselesaikan, tapi tidak untuk dibuka, tetapi harus diselesaikan dalam penyelamatan. Kalau saudara masih agak, teman-teman ketua atau pendeta, diakon, masih agak-agak bingung dengan ini, baca coba bagaimana Yesus menyelesaikan dosa dari perempuan yang tertangkap berzina, yang dibawa oleh orang-orang Farisi dan pemimpin-pemimpin gereja pada waktu, dalam tanda kutip pemimpin-pemimpin gereja pada waktu. Saudara baca perikopnya di Alkitab, kemudian saudara baca tulisan Nyonya White tentang hal itu. Kasih dan keadilan itu berjalan bersama-sama. Oke, ini dia. Karena di sini DP dasar, kita orang pelayanan semua DP dasar ada di sini. Oke. Tujuan dari panggilan, ketua jemaat dipanggil oleh Allah untuk mencapai tujuan ilahi, yaitu mempersiapkan jemaat untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Inilah pemeliharaan dari saudara-saudara, teman pendeta, ketua, diakon, diakonis. Ketika saudara membaptiskan seseorang, tanamkan dalam benak kita sebagai pemimpin gereja, orang ini harus bertahan sampai Yesus datang menyelamatkan dia. Di sini masih menjadi tantangan bagi kita orang gereja ini. Kita orang kuat dalam menyelamatkan, membaptiskan, tetapi lemah di dalam memelihara. Dari ini yang perlu ada. Kemudian yang kedua, supaya umat ini dapat dipersiapkan pada kedatangan Yesus yang kedua kali, kita orang harus bekerja bersama jemaat untuk mencapai misinya. Karena itu pendeta, ketua harus mengadakan pelatihan jemaat tentang misi gereja ini, sehingga semua dengan karunia yang ada mereka terlibat. Jadi anggota ini, bagi pendeta, ketua, diakon, diakones, jangan puas kalau saudara melihat gereja saudara penuh setiap jam kebaktian. Itu sudah satu indikator yang baik. Tetapi yang kedua, saudara lihat ketika saudara menjalankan misi gereja ini, kegiatan care group, kelompok peduli atau kelompok kecil, penginjilan, pelayanan masyarakat, KKR, berapa anggota yang terlibat?
Dalam survei yang pernah dilakukan gereja ini sedunia beberapa tahun yang lalu, 2017 mungkin itu, hanya 30% anggota gereja yang terlibat dalam misi gereja. Rajin, setia datang berbakti. Tapi orang cuma datang cukup untuk diri sendiri, puas, pulang. Nanti datang lagi di kebaktian berikutnya. Tapi program penginjilan gereja, program gereja dalam menjalankan misi, mereka tidak terlibat. Salah satu penyebabnya karena mereka tidak dilatih. Jadi orang tidak tahu mau bikin apa. Jadi itulah peran pendeta dan ketua di jemaat setempat didukung oleh sekretaris kependetaan untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan. Jadi inilah tujuan panggilan kepada para pemimpin gereja. Pendeta, ketua, diakon, diakones, dan anggota jemaat atau pemimpin-pemimpin gereja yang lain, termasuk mereka yang ada di daerah, di uni, dan seterusnya. Oke, yang kedua sifat dari panggilan ini. Apa sifat dari panggilan ini? Panggilan itu datang dari Allah. Oke, panggilan ini datang dari Allah. Ketika jemaat harus memastikan bahwa ketua jemaat harus memastikan bahwa Allah lah yang memanggil mereka dan bukan manusia. Seperti pengakuan Yesaya, Allah yang memilih dia bahkan sejak dari dalam kandungan ibunya. Betul, di dalam sistem gereja kita, jemaat yang mengangkat ketua, diakon, diakones, dan juga pemimpin jemaat yang lain. Tetapi kita harus percaya bahwa Allah lah yang mengilhami dan menggerakkan jemaat. Jadi pemahaman ini perlu ada dalam benak kita sebagai pemimpin gereja, yaitu pendeta, ketua, diakon, dan diakones. Pendeta tentu diangkat oleh gereja ini melalui kantor conference atau kantor mission, daerah mission atau conference atau uni. Tetapi sebenarnya kita perlu pahami dan yakini bahwa Allah lah yang memilih atau memanggil kita. Dan ini akan menolong kita di dalam pelayanan yang lebih baik lagi. Oke, ada 1-2 ayat dari pengalaman Paulus. Jok kita orang ambil. Dikatakan, dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa. Jadi kita tahu bagaimana Paulus punya pengalaman hidup dan pertobatannya, dan dia tuliskan dalam Galatia 1 ketika dia menulis surat kepada jemaat di Galatia. Dia perkenalkan dirinya siapa, dia perkenalkan bagaimana dia dipanggil, dan dia percaya bahwa dia dipanggil oleh Allah, bukan oleh siapapun. Walaupun ya bagi Paulus memang langsung, mungkin bagi kita orang melalui panitia pemilih atau melalui gereja. Satu lagi ayat dari Rasul Paulus. 1 Timotius 1 ayat 1 ketika dia menuliskan surat ini kepada pendeta muda Timotius. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus, dasar pengharapan kita. Jadi Paulus memberikan motivasi kepada Timotius untuk keyakinan dirinya bahwa dia dipanggil oleh Allah. Dan dia ingin Timotius juga memiliki pemahaman yang sama, bahwa walaupun fenomenanya tidak seperti yang Paulus alami, tapi dia ingin tanamkan dalam diri Timotius bahwa dia dipanggil oleh Allah. Nah, prinsip yang sama inilah yang saya ingin bagikan kepada kita orang, para ketua untuk meyakini, ketua, diakon, diakones, dan pendeta, bahwa kita ini ada karena Allah yang memanggil kita. Walaupun prosedurnya, baik lewat daerah, kalau kita orang pendeta, pelayanan penuh waktu, bagi ketua, diakon, dan diakones, melalui jemaat, panitia pemilih yang disetujui oleh jemaat sebagai pelayan-pelayan paruh waktu di dalam gereja Tuhan ini. Oke, yang kedua, panggilan itu bersifat pribadi. Ciri-ciri panggilan itu yang kedua adalah pribadi. Panggilan ini bersifat pribadi. Tidak ada seorang pun yang dapat menyelesaikan tugas yang telah ditetapkan untuk dilakukan oleh ketua jemaat yang telah dipanggil Allah. Jadi, pribadi panggilan. Kalau saudara tidak lakukan fungsi itu, berarti ada kekosongan dalam peran kita di gereja. Dalam Testimonies jilid 6 halaman 245 dikatakan, ketika Allah memanggil seseorang untuk melakukan pekerjaan baginya, dia tidak meletakkan di atas pundak mereka
beban yang orang lain dapat lakukan atau pikul. Jadi kalau di jemaat saudara ada 6 atau 7 ketua, jadi masing-masing peran saudara sudah direncanakan Allah yang tidak akan dapat diisi oleh orang lain. Jadi kalau saudara terima panggilan sebagai ketua, tetapi saudara tidak menjalankan fungsi saudara, maka akan ada kekosongan dalam pelayanan rohani di jemaat itu. Jadi kalau saudara merasa tidak dapat melakukan fungsi itu, tidak salah juga kalau saudara katakan, ya saya tidak siap untuk menerimanya. Daripada saudara terima, lalu kemudian tidak laksanakan, ada kekosongan. Karena orang lain tidak akan dapat mengisinya. Walaupun mungkin aktivitas gereja terus berjalan atau tetap berputar. Tapi sudah tidak lagi maksimal karena ada satu roda gigi, kalau itu dalam mesin, yang tidak berfungsi dengan baik. Oke, yang ketiga, panggilan itu memiliki tujuan tertentu. Ya, walaupun di depan kalau sudah sampaikan DP tujuan. Ya. Oke, tujuan tertentu. Allah ingin melibatkan ketua-ketua, tentu diakon-diakonis juga, untuk memelihara apa yang sangat di atas dunia ini, yaitu jemaatnya. Memelihara jemaatnya, umat kesayangannya, atau dalam tulisan Nyonya White, ungkapan Nyonya White dikatakan, Alkitab juga katakan sebagai biji mata Tuhan yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Jemaat ini yang telah dipanggilnya dari kegelapan, ini dalam 1 Petrus 2, kamu memberikan untuk memanggil kamu keluar. Jemaat yang sudah dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, sekarang Tuhan percayakan itu kepada para ketua jemaat untuk memelihara mereka, kepada diakon dan diakones untuk memelihara mereka ini. Pemeliharaan. Hari itu kalau di dalam panduannya nanti ketua juga perlu ada waktu untuk melawan. Diakon, diakones juga perlu ada waktu untuk melawan. Pendeta juga perlu ada waktu untuk melawan. Dan perlawatan pendeta tidak dapat digantikan oleh ketua dan diakones. Diakon-diakones. Jadi jangan pendeta pikir karena dia so atur ketua-ketua so melawat, diakon-diakones so melawat, pendeta so tidak melawat lagi. Nah, perlawatan pendeta tidak dapat digantikan oleh perlawatan ketua dan diakon-diakones. Perlawatan ketua tidak dapat digantikan oleh perlawatan diakon-diakones dan perlawatan pendeta. Perlawatan diakon dan diakones tidak dapat digantikan oleh perlawatan ketua dan perlawatan pendeta. Masing-masing pimpinan gereja ini, rohani gereja ini punya fungsi, punya tugas, punya tujuan yang dicapai di dalam perlawatan mereka. Ini saya sedang cari-cari yang saya pernah baca. Apa area yang harus diperhatikan dalam perlawatan? Pendeta, ketua, diakon, dan diakones. Kalau diakon dan diakones, berdasarkan Alkitab, kenapa ada diakon dan diakones atau diakon diangkat waktu itu? Untuk memperhatikan keperluan janda-janda yang ada pada waktu itu. Anak-anak yatim piatu dan orang-orang miskin. Dasarnya tetap kehidupan rohani umat-umat ini, tetapi diakon dan diakones ketika mereka melawat, mereka akan perhatikan mereka yang sakit, mendahulukan mereka yang sakit, mereka yang janda-janda miskin, anak-anak yatim piatu, orang-orang miskin. Jadi dalam perlawatan mereka sebagai perlawatan rohani, diakon dan diakones, tapi mereka harus perhatikan bagaimana keadaan ekonomi keluarga ini. Kira-kira bagaimana dorangnya? Bagaimana orang ini sakit, ada yang sakit atau ini. Dan ketika mereka melawat ini, diakon dan diakones, orang harus berikan catatan untuk ini. Dan inilah yang akan dibawakan ketika ada rapat diakon dan diakones, komite diakon dan diakones. Boleh dibuat secara bulanan, kemudian sampaikan ini. Mereka yang melawat, sampaikan di sini, kita orang melawat keluarga A. Ya, dorang kondisi demikian. Waktu itu kita orang melawat pas lagi hujan. Di rumah itu, di dorang rumah itu, so lebih banyak tempat yang bocor daripada yang tidak bocor. Ada kita orang pas melawat, ini diakon dan diakones punya fungsi. Physical needs of the members beside their spiritual needs. Rohaninya tetap orang perhatikan, tapi lihat juga ini.
Kalau dalam perawatan, kenapa mereka ini tidak datang? Ada yang tidak datang karena sakit. Ketika kita orang lawat, kenapa tidak pilih dokter? Pilih dokter kok Bapak. Orang bilang tidak apa-apa. Nanti 3 hari, 2-3 hari lagi. So mau baik ini, biar reda ini. So minum obat. Tidak apa-apa. Saudara diakon, tidak apa-apa saudara. Bukan karena orang tidak mau minum obat, tidak mau pilih dokter. Tidak ada doi orang mau mikir, elemakang lain tidak ada. Jadi diakon dan diakon, ini yang saudara perhatikan. Kalau orang bilang, aduh tidak apa-apa. Nah inilah peran kita. Itulah dia perlawatan, fungsi perlawatan diakon, diakones. Cari tahu mengapa mereka tidak berbakti atau lain, tapi lihat DP hal yang ada di balik percakapan itu. Lihat kan. Itulah yang saudara laporkan di komite diakon, diakones atau hok diakon akan sampaikan kepada majelis jemaat. Kas yang ada di majelis jemaat boleh diatur sedikit-sedikit. Tidak semua mungkin dapat dipenuhi, tapi minimal ada yang mendapatkan perhatian. Kemudian yang kedua, kalau dia ketua peperlawatan, apa ini area yang orang mesti perhatikan? Kalau menurut saya pengamatan, dari apa yang saya baca, ketua peperlawatan, dia lihat umat-umat ini yang tidak terlibat aktif di dalam pelayanan. Dalam perlawatan itu disinggung. Mereka so hadir setia, tapi orang tidak terlibat. Cuma hari Sabat orang datang, tidak datang Rabu malam. Nah, aktivitas keaktifan dari anggota ini menjadi fokus dari perlawatan ketua-ketua. Lalu dalam perlawatan ada ayat yang kita orang baca sedikit-sedikit disinggung. Coba-coba cari tahu. Nanti dorang akan kemukakan kenapa dorang tidak bisa datang Rabu malam mungkin. Tidak langsung kenapa dorang tidak bisa ikut aktivitas. Secara ada DP tips sendiri untuk menggali informasi ini. Sehingga akhirnya dengan arahan kunjungan ketua, anggota ini merasa oh iya kita perlu hadir. Jadi ada rasa keperluan karena perlawatan itu dan akhirnya mereka akan merespons lalu kemudian melakukan apa yang terbaik sesuai dengan tujuan sehingga anggota ini dapat juga dilibatkan dalam misi gereja ini. Itu fokus, lain rohaninya fokus DP perlawatan ketua. Kalau pendeta perlawatan dia akan lihat secara menyeluruh. Secara menyeluruh dan tentu dia akan fokus kepada kesetiaan anggota ini yang mereka ekspresikan dalam kehadiran, juga di dalam kehidupan penata layanan mereka, dan juga menjaga nama baik anggota ini. Itulah yang dimotivasi oleh pendeta ketika dia pergi mengadakan perlawatan. Jadi perlawatan diakon dan diakones ada di area sendiri, lalu perlawatan ketua juga ada fokusnya sama, pada dasarnya platformnya sama, kerohanian umat dan kesetiaan, tapi ada di area penekanan khusus dari 3 bidang kepemimpinan gereja ini. Dan saudara bayangkan kalau saudara buat jadwal misalnya, perawatan diakon, diakones memberikan tuntutan melawat anggota ini misalnya setiap apa ini? 1 triwulan 1 kali Jo. Diakones melawat, diakon dan diakones melawat setiap keluarga ini 1 triwulan 1 kali saja. Lalu kalau juga ketua bisa mengatur rompe perlawatan, ini tergantung jumlah dari anggota jemaat, jumlah unit keluarga, bisa juga misalnya 1 triwulan 1 kali Jo. Ini ketua melawat anggota-anggota itu unit keluarga, dan pendeta juga melawat keluarga ini 1 triwulan 1 kali saja. Terbayangkan berarti kalau dibagi rata, setiap keluarga bisa dapat perlawatan 1 bulan 1 kali. 1 kali oleh diakon, 1 kali oleh ketua, 1 kali oleh pendeta. Jadi kalau mungkin teritori pelayanan saudara boleh diatur DP strategi. Orang bagi sepertiga area umat Tuhan yang tinggal di sini. Ini sepertiga ini. Ini diakon lakukan itu 1 kali. Yang ini untuk ketua-ketua wilayah. Yang ini yang area ketiga untuk pendeta. Pada bulan Januari, diakonis melawat area 1, ketua melawat area 2, pendeta melawat area 3. Pada bulan Februari diputar. Ketua-ketua pendeta melawat di area 1, diakonis melawat di area 2, ketua-ketua melawat di area 3, umat Tuhan yang ada di area 3. Sabat bulan ketiga, pendeta-pendeta melawat di area 2, diakonis melawat di area 3, dan ketua-ketua melawat di area 1. Paling tidak kalau umat ini dilawat 1 bulan 1 kali, apakah itu oleh pendeta, oleh ketua, oleh diakon, saya jamin
80 sampai 90% umat ini akan setia. Bisa juga dia sampai 100%. Karena dorang akan rasakan bahwa pimpinan gereja ini dekat dengan dorang. Pada saat mereka gembira, pada saat mereka berduka, pada saat mereka ada masalah, setiap bulan ada yang datang dan kunjungi mereka. Ini barangkali buah pikiran, sehingga yang saya ingin sampaikan untuk kita orang bisa melihat. Saudara-saudara boleh evaluasi jemaat saudara, peran saudara di situ. Dan inilah tujuannya. Inilah tujuannya untuk menjaga umat-umat ini. Kemudian yang keempat, panggilan itu oleh kasih karunia. Menjadi ketua, diakon, diakones, pendeta atau pimpinan gereja karena kasih karunia. Ketua-ketua, diakon, diakones, bahkan pendeta sekalipun dipanggil hanya oleh kasih karunia dan kemurahan Allah. Jadi sebenarnya tidak ada kita orang ini yang layak sebenarnya untuk menjadi pelayan Tuhan. Baik full time seperti kita orang ini pendeta, ketua-ketua, diakon, dan diakonis. Tetapi kita puji Tuhan karena kasih karunia-Nya, karena kemurahan-Nya, Dia percayakan kita. Itu juga kesaksian Paulus. Oh, ini dia Paulus tuliskan. 1 Timotius 1 ayat 12 dan 14. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku. Jadi kasih karunia. Kapasitas ada tapi karena kasih karunia Allah. Kita tidak layak untuk tugas-tugas atau panggilan ini, tetapi oleh karena kasih karunia Allah, kita ada di sini. Dan itu merupakan satu berkat rohani bagi kita. Jadi oleh karena kasih karunia Allah, maka kita ada di dalam panggilan pelayanan. Dan ingat, misi kita adalah memelihara dan memobilisasi umat ini. Oke, yang kelima. Panggilan yang kelima, ciri-ciri panggilan ini. Panggilan itu bersyarat. Panggilan ini bersyarat. Allah memanggil ketua, diakon, diakones, dan menjanjikan kehadirannya. Tetapi jika ada ketua yang lalai melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada mereka, Allah akan menarik berkatnya dari mereka dan menganggap mereka sebagai hamba yang tidak setia. Jadi ada tanggung jawab yang Allah mau kepada kita, sehingga Dia berikan syarat. Di dalam Matius 25 ayat 28, ini perumpamaan tentang talenta. Bagi hamba yang tidak setia, firman Tuhan katakan, sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Jadi kalau kita tidak setia, Allah akan mengambilnya dan memberikan kepada yang lebih setia. Oke, beberapa buah pikiran untuk direnungkan, baik pendeta, ketua, diakon, dan diakones. Ketua, kita dipilih bukan karena kita orang ini lebih hebat dari anggota lain di jemaat, tetapi karena kasih karunia Allah. Ketua tidak lebih baik dari pimpinan jemaat yang lain, walaupun memang ada persyaratannya, tapi itu oleh karena kasih karunia Allah. Ketua tidak lebih berkarunia atau bertalenta dibanding anggota yang lain, tapi ketika Allah memilih dan memanggilnya, Allah akan memperlengkapi mereka. Ketua tidak lebih bijaksana untuk menyelesaikan masalah, tetapi ketika Allah memanggil, dalam kesederhanaan dia mampu menjadi pemimpin yang bijaksana. Oleh karena Allah sumber hikmat itu. Ketua dipanggil oleh kasih karunia, dan kasih karunia ini akan melengkapi seorang ketua dari keadaannya yang sederhana, dari segala kekurangan kapasitasnya, menjadi seorang ketua yang menjadi berkat rohani kepada umat. Ketua akan diperlengkapi oleh Roh Kudus dalam melaksanakan misi yang sulit dan penting ini. Jadi tugas untuk penyelamatan jiwa adalah tugas yang besar, tapi kalau seorang ketua dipilih dan dia menerima,
diakon dan diakonis dipilih dan menerima, maka Allah akan memperlengkapi mereka. Allah akan memperlengkapi mereka. Ketua dipanggil untuk melaksanakan misi dalam kerendahan hati. Karena dalam kepemimpinan gereja kita orang ini, seorang ketua adalah pelayan Tuhan. Seorang ketua tidak ada untuk melayani. Seorang pendeta, diakon, diakonis kita orang ini ada untuk melayani. Mengikuti teladan Yesus Kristus sendiri. Dia yang adalah raja, tapi dia datang untuk melayani. Ya, dia datang untuk melayani. Dan kita juga menunjukkan prinsip yang sama di dalam kepemimpinan gereja kita. Ketua dipanggil untuk membawa kemuliaan kepada Allah. Jadi ini dasar-dasar yang kedua, bahwa kalau kita terima panggilannya dengan kasih karunia Allah adalah untuk kemuliaan bagi Allah. Karena itu semua pelayanan kita adalah hanya untuk membawa kemuliaan kepada Allah saja. Oke, saya mau akhiri di sini dengan poin ini. Ketua-ketua harus mengetahui bahwa Allah yang memanggil mereka melalui jemaat. Jadi kalau pemahaman ini kita orang miliki. Oke, terima kasih. Kalau kita pahami ini, maka ini akan mengubah paradigma kita di dalam melayani jemaat. Adalah kehormatan karena dipanggil oleh Allah untuk misi yang besar ini. Nah, ini adalah satu kehormatan di hadapan Allah. Dan juga tentu di hadapan manusia, karena kita menerima panggilan dalam misi untuk bekerja sama dengan Allah. Walaupun di beberapa daerah ada pertanyaan, tapi di gereja ini tidak diberlakukan itu, kita orang tidak praktekkan itu. Karena ketua, diakon, diakones yang berdedikasi melayani, kita orang tidak berikan berupa honor dari gereja. Di gereja Advent memang tidak dilakukan itu. Tapi kita orang percaya, kalau kita percaya ini dipanggil oleh Allah, maka ada berkat-berkat lain yang Allah sediakan kepada para pemimpin gereja ini. Berbeda dengan kami, para pendeta di gereja ini, kita orang terima dari gereja, tapi kita orang juga tidak punya sumber pendapatan yang lain. Dan itu sudah menjadi fakta integritas. Seorang pendeta tidak boleh memiliki site lain, memiliki pendapatan yang lain, kecuali dari berkat yang Allah sediakan melalui organisasinya. Tapi kita percaya ada berkat kepada para ketua, diakon, diakonis, dan pemimpin gereja lain. Karena ini adalah satu kehormatan yang dipanggil oleh Allah. Adalah kehormatan melaksanakan tanggung jawab yang besar ini, yaitu penyelamatan jiwa-jiwa. Oke, panggilan itu oleh kasih karunia dan bukan untuk menjadi yang lebih utama dari pemimpin atau anggota jemaat yang lain. Bukan menjadi yang lebih utama, tetapi justru menjadi seorang pelayan yang lebih berdedikasi. Seorang ketua bertanggung jawab pertama dan terutama kepada Allah, karena kita orang percaya Allah yang memanggil melalui panitia pemilih atau melalui jemaat. Allah yang bekerja menggerakkan hati panitia pemilih. Jika Allah memanggil, maka Allah akan memperlengkapi sesuai dengan kesetiaan. Mereka yang setia akan mendapatkan talenta yang lebih. Jadi saya yakin ketua-ketua, diakon, diakones, bagaimana kita menerima panggilan Allah ini dan mulai melakukannya atau sudah melakukannya, maka dia akan tambahkan sesuai dengan janjinya. Jika pelayanannya biasa-biasa saja, maka Allah lah yang tidak dihormatinya. Karena Allah yang memilih dan memanggil dia. Nah, ini satu tantangan. Sehingga berkat rohani yang diharapkan Allah didapatkan oleh ketua yang menerima pelayanan ini. Dia bertumbuh di dalam kepemimpinannya, bertumbuh di dalam rohaninya, keluarganya diberkati, dan kemudian usaha tangannya juga akan dilipat gandakan dari berkat-berkat surga yang diberikan kepadanya. Allah dapat menolak seorang ketua jika tidak memenuhi harapannya. Itu prinsip yang ada tadi. Kalau kita tidak setia, ya seperti hamba-hamba yang hanya punya satu talenta yang tidak setia. Jemaat adalah biji mata Tuhan yang harus dipelihara dengan penuh tanggung jawab
oleh pendeta, dibantu oleh ketua, dibantu oleh diakon dan diakonis dan pemimpin-pemimpin jemaat yang lain untuk melindungi dan menjaga anggota atau gereja atau biji mata Tuhan ini. Panggilan Allah harus diterima dengan kerendahan hati, dengan rasa hormat dan tanggung jawab. Saya bersyukur karena umat-umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, ketua-ketua, diakon-diakones di konferensi ini sudah menunjukkan hal ini sebenarnya. Jadi ini sebagai motivasi lagi, pendorong lagi untuk kita orang untuk mengerti prinsip-prinsip ini sehingga kita akan terus setia, bahkan lebih setia di dalam pelayanan kita sebagai pemimpin di jemaat. Panggilan Allah bukan untuk kepentingan diri dan kepuasan diri, tapi berkat Allah akan menyertai kita ketika kita menerima panggilan ini. Saya ingin tutup dengan satu kutipan dari nasihat yang diilhamkan dalam Kerinduan Segala Zaman 182, halaman 182 dikatakan, Allah memanggil seseorang untuk melakukan pekerjaan tertentu. Dan ketika dia melakukannya sesuai dengan kemampuannya untuk melaksanakan hal itu, Tuhan akan menambahkan yang lain sehingga dia dapat melakukan lebih banyak lagi. Jadi ketua-ketua ini, diakon-diakones ini, ketika mereka mulai dipanggil dan melakukan panggilan itu, kepada mereka karunia itu akan ditambahkan. Bukan hanya karunia di dalam pelayanan, saya percaya, tetapi juga karunia-karunia lain, berkat-berkat lain di dalam usaha tangan dan kehidupan mereka. Terima kasih banyak atas perhatian saudara. Kita orang akan break mungkin 5 menit saja, baru lanjutkan kepada sesi yang kedua tentang diakon dan diakones ya, untuk pagi hari ini. Terima kasih, kita kembalikan kepada Pendeta Salim Deo. 5 menit saja mungkin break, kecuali ada. Baik.